Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya milik Allah, Rabb yang Maha Ghafur, Rabb yang Maha Syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada hambanya yang tidak terukur, dari nikmat iman, nikmat Islam, hingga nikmat sehat walafiat. Seandainya Allah jadikan lautan yang ada di bumi ini sebagai tinta, Allah jadikan pepohonan yang ada di bumi ini sebagai pena, dan Allah jadikan dedaunan yang ada di muka bumi ini sebagai kertas, niscaya tidak akan cukup dan tidak akan sanggup kita menuliskan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang nabi yang kelahirannya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya Allah tidak akan ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Ya, bukan lain dan bukan tidak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga para keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya mendapatkan syafaat darinya. Pada kesempatan yang mulia ini, saya akan mengisahkan kembali kisah salah seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang memiliki rupa yang buruk tetapi menjadi rebutan bidadari di surga. Dahulu ada salah seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bernama Julaibib radhiyallahu an. Julaibib radhiyallahu an terlahir di dunia ini tanpa mengetahui siapa kedua orang tuanya, dan dia juga tidak mengetahui garis nasabnya. Padahal di zaman itu ketika seseorang lahir tidak mengetahui siapa kedua orang tuanya dan dia tidak mengetahui garis nasabnya, sungguh sebagai aib bagi dirinya. Julaibib radhiyallahu an bisa dibilang memiliki fisik yang buruk, sehingga dengan fisiknya yang buruk itu banyak orang yang tidak ingin dekat dengannya. Julaibib radhiyallahu an adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan Julaibib radhiyallahu an pernah menjadi salah satu dari prajurit perang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika semua orang tidak ada yang ingin mendekatinya, semua orang mengucilkannya, tetapi tidak dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selesai menunaikan sholat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun memanggil Julaibib. Wahai Julaibib, tidakkah engkau ingin menikah? Tanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lembut dan dengan tersenyum. Wahai Rasulullah, apakah ada seseorang yang ingin menikahkan anaknya kepadaku? Jawab Julaibib dengan tersenyum. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab Julaibib dengan tersenyum pula. Julaibib radhiyallahu an menyadari akan dirinya yang tidak memiliki apa-apa. Bahkan Julaibib radhiyallahu an mengira bahwa tidak ada seorang pun yang ingin menikahkan anaknya kepadanya. Keesokan harinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu kembali dengan Julaibib dan menanyakan pertanyaan yang serupa. Kemudian Julaibib radhiyallahu an pun menjawabnya dengan senyuman. Hingga akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menarik tangan Julaibib dan mengajaknya untuk pergi ke rumah salah satu pemimpin Ansor yang terkenal memiliki anak yang sangat cantik. Setibanya di rumah pemimpin Ansor itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun langsung menemui ayahnya dan berkata, "Aku ingin menikahkan putri kalian." Mendengar perkataan itu, sang pemimpin Ansor merasa senang. "Sungguh indah dan sungguh berkah wahai Rasulullah," ucap pemimpin Ansor itu dengan wajah yang sangat gembira.
karena dia mengira bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lah calon mantunya. Tetapi bukan untukku, melainkan untuk Julaibib. Mendengar perkataan Rasulullah, sang pemimpin Ansor itu terkejut. Dia terkejut ketika mengetahui bahwa anaknya ingin dinikahkan dengan lelaki yang buruk rupa dan tidak mengetahui garis nasabnya itu. Lalu sang pemimpin Ansor itu mengatakan bahwa dia harus mempertimbangkan dengan istrinya tentang hal ini. Akhirnya sang pemimpin Ansor pun menceritakan hal ini kepada sang istri. Lalu sang istri terkejut. "Apa dengan Julaibib?" ujar sang istri. "Bagaimana bisa? Julaibib seseorang yang jelek, tidak memiliki garis nasab, tidak memiliki kabilah, tidak memiliki harta, tidak berpangkat. Demi Allah, tidak akan putriku menikah dengan Julaibib," ujar sang istri. Mendengar perdebatan itu, sang perempuan yang cantik itu pun keluar dan mengatakan, "Siapa yang meminta ini?" Lalu sang ayah dan sang ibunya pun menjelaskan kejadian yang terjadi. Perempuan yang cantik itu memang dikenal solehah yang sangat mengerti dengan agama. "Apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah, kirim aku padanya. Dan demi Allah, Rasulullah yang meminta, maka tidak akan membawa kehancuran dan kerugian bagiku." Perempuan solehah itu lalu membaca ayat yang artinya, "Dan tidaklah patut bagi lelaki beriman dan perempuan yang beriman apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata." Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Dengar jawaban dari perempuan cantik nan solehah itu, Nabi Muhammad pun tertunduk lalu mendoakan sang perempuan itu. "Ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya dalam kelimpahan yang penuh berkah. Jangan kau jadikan hidupnya payah dan bermasalah." Maka benarlah doa Nabi Muhammad SAW. Tak lama kemudian Allah karuniakan jalan keluar baginya. Kebersamaan di dunia ternyata tidak ditakdirkan terlalu lama. Meski di dunia sang istri solehah dan bertakwa, tetapi bidadari telah terlampau lama merindukan Julaibib di surga. Julaibib, sahabat Nabi yang buruk mukanya, lebih pantas menghuni surga daripada dunia yang tidak bersahabat padanya. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Julaibib radhiyallahu an adalah banyak orang di zaman sekarang memilih pasangan melihat dari tampilan fisik dan hartanya saja. Padahal dalam Islam tidak diperbolehkan hal seperti itu. Kita harus menerima apa adanya tanpa melihat dari buruk rupa maupun hartanya. Sebab di mata Allah semua itu sama. Seperti yang sudah dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa kalian, juga tidak kepada harta kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian." Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk teman-teman pada umumnya. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.